Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Aceh Tamiang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Satria Pratama dari SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Saya Intan Kesuma SSI MPD dari SMA Negeri 2 Kejuruan Muda. Saya Jamila SPD dari SMA Negeri 1 Kejuruan Muda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu hari ini Bu Intan? Sehat dan bahagia. Ya, yang penting itu ya Bu ya, yang utama ya Bu ya. Iya Bu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi ya Bu ya, supervisi coaching, di mana nanti Ibu dan rekan Ibu akan melakukan percakapan atau coaching ya satu sama lain. Jadi itulah nanti yang akan saya pantau dan saya lihat seperti itu. Nah, kegiatan coaching itu kan ada penilaiannya ya Bu ya. Nah, jadi kita di sini ya diskusi sedikit ya Bu ya tentang rubrik penilaian coaching itu, di mana yang pertama, coaching itu harus sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Ya, alur tirta. Kemudian selanjutnya lagi dari alur tirta tadi, di dalamnya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Jadi Ibu nanti harus bertanya kepada rekan Ibu pertanyaan yang berbobot dan mengarah ya, mengarah kepada solusi seperti itu Bu. Kemudian ada prinsip juga ya Bu ya, prinsip dalam proses coaching ya, di mana prinsip tersebut yaitu adanya kemitraan. Jadi Ibu harus merangkul ya. Mitra itu kan rekan ya Bu ya, jadi merangkul dan membimbing. Kemudian percakapan itu juga harus kreatif ya, jadi Ibu harus bisa menyampaikan ide. Kemudian mungkin nggak hanya Ibu ya, mungkin Ibu bisa merangsang atau memancing ya, percakapan yang bisa memunculkan ide dari rekan rekan Ibu bisa memunculkan ide seperti itu. Kemudian yang terakhir, Ibu bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh rekan Ibu. Nah, jadi itulah penilaian-penilaian yang harus Ibu pegang ya pada saat melaksanakan coaching ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Namun ada pertanyaan juga nih Bu yang mesti saya ajukan ya, diantaranya tadi udah disebutkan ya Bu ya, kompetensi coaching. Jadi saya mau nanya sama Ibu, kompetensi coaching yang mana Bu yang mau Ibu kembangkan? Ya, pertama saya harus melakukan kehadiran penuh. Kemudian saya harus mendengarkan aktif supaya bisa menimbulkan ide, kira-kira begitu Pak ya. Kemudian saya harus mengajukan pernyataan-pernyataan yang berbobot sesuai dengan ya, supaya saya bisa mencapai tujuan saya. Seperti itu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Kemudian bagian kompetensi yang mana Bu yang spesifik nih, yang khusus gitu Bu, yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching nantinya seperti itu? Kalau bisa saya seusaha saya semaksimal mungkin supaya bisa menampilkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachee ya dapat mengeluarkan ide dari dia sendiri. Artinya saya harus mampu menggiring dia supaya dia menghasilkan ide-ide dari diri dia sendiri. Jadi dia bisa menjawab sendiri ya Bu ya, mencari solusi karena sendiri. Dia sebetulnya lebih tahu Pak. Sebetulnya kan coachee nantinya lebih tahu dia permasalahan dia itu, dan dia pasti tahu siapa-siapa yang bisa dia jadikan teman, dia jadikan, pokoknya dia tahu peluang, di mana peluang dia untuk melakukan pertolongan itu. Iya Bu. Terakhir nih Bu ya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu dapatkan dari solusi dari permasalahan yang nantinya akan berlangsung ya pada saat coaching itu apa Bu? Ya, sebetulnya namanya coaching tentu saya berharap masalah yang saya hadapi itu saya temukan solusinya. Itu harapan saya. Jadi dapat ya Bu ya nemu solusinya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Jamila, apa kabar? Alhamdulillah baik nih Bu. Ibu bagaimana Bu? Sehat? Sehat. Jadi Bu, maksud tujuan saya Bu datang ke tempat Ibu ini ingin curhat sedikit Bu tentang masalah yang saya hadapi. Jadi kira-kira Ibu ada waktu ya untuk
sharing kepada saya. Baik, alhamdulillah. Ya begini Bu, saya punya siswa dan siswa tersebut waktu awal pertama dia masuk rajinnya luar biasa Bu. Tetapi setelah naik kelas, siswa saya ini mulai malas untuk mengerjakan tugas, sehingga saya pun bingung ini gimana saya memberikan nilai kepada siswa tersebut, dan tugas itu diselesaikan apabila saya paksa. Jadi yang menjadi buat bingung saya ini Bu, apa yang harus saya lakukan Bu semestinya. Itulah tujuan saya menjumpai Ibu. Sekarang yang pertama kali saya mau tanya Ibu ya, tujuan akhir Ibu atau harapan Ibu seperti apa akhirnya? Ya, akhirnya saya berharap siswa tersebut rajin dalam Rajin mengerjakan. seperti dulu. Iya, ya. benar sekali Bu. Oke. Kalau begitu sekarang kita coba cari cara mengatasi masalah. Menurut Ibu, Ibu pasti punya kekuatan atau Ibu punya peluang untuk menolong dia untuk berubah gitu ya. Siapa gitu yang bisa Ibu datangi atau apa gitu yang bisa menolong dia? Jadi kekuatan saya itu Bu untuk bisa mengubah anak ini yaitu dengan mendatangi orang tuanya Bu. Nah, saya minta orang tuanya tersebut untuk memantaunya di dalam rumah, memeriksa hasil pembelajaran pada hari ini dan seterusnya, apakah ada PR atau tidak. Jadi bisa anak tersebut mengerjakan tugas dengan baik, dan si orang tua ini saya berharap bisa berinteraksi kepada saya Bu. Begitu Bu kekuatan saya. Menurut Ibu bagaimana? Apa Ibu udah mendatangi orang tuanya, menemui orang, ketemu dengan orang tua? Rencana saya seperti itu Bu, akan saya datangi orang tua anak tersebut. Kemudian atau mungkin Ibu mau buka orang lain untuk membantu Ibu atau ada cara lain gitu. Dan dengan cara yaitu tadi saya akan panggil anak tersebut. Panggil anak. Panggil anak, saya kasih pengarahan bahwasanya tugas-tugas itu wajib diselesaikan, yang merupakan salah satu yang harus dilakukan untuk mendapatkan nilai dari guru tersebut. Jadi rencananya kapan Ibu memanggil orang tua atau mendatangi? Insya Allah dalam minggu-minggu ini Bu, saya akan memanggil orang tuanya untuk bercerita tentang keadaan anaknya dalam kegiatan belajar mengajar. Ya. Selanjutnya Ibu tentu punya komitmen ya dari rencana aksi Ibu gitu. Jadi apa komitmen Ibu untuk supaya ini betul-betul ini betul-betul terlaksana? Gitu. Ibu punya komitmen kan? Ya, saya akan memanggil orang tua dan beserta anak, kita akan berbicara bersama, kemudian untuk bisa berubah siswa tersebut. Ya, jadi berarti tindak lanjutnya Ibu akan segera ya, dengan segera ya Bu ya, melakukan pemanggilan terhadap orang tua Iya, ya, dan Bu, ya. anak tersebut Berarti Ibu mau kerja sama ya Bu ya. Iya. Baik, itulah komitmen gitu. Komitmen itu betul-betul harus Ibu laksanakan, betul-betul Ibu yakinkan dalam diri ini besok betul. Kalau saya punya waktu atau kalau ada waktu yang bisa saya kesampingkan pekerjaan lain, Ibu harus melaksanakannya gitu ya. Ya, benar sekali. Baik Bu. Jadi setelah ini mudah-mudahan permasalahan anak tersebut selesai, bisa Ibu tuntaskan, dan komitmen itu bisa Ibu jalankan dengan tanggung jawab sepenuhnya ya Bu ya. Nah, jadi baiklah, menurut saya Ibu telah membantu diri Ibu sebenarnya, cuma kita kan sharing-sharing aja. Iya, benar. Nah, kalau begitu terima kasih karena Ibu udah mau sharing kepada saya. Dengan begitu mungkin jadi wawasan tambahan juga bagi saya. Terima kasih Bu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Ya Bu, bagaimana tadi Bu proses coachingnya lancar ya Bu ya? Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. lancar. Jadi tadi saya lihat juga pada saat saya observasi ya Bu ya, yang berjalan dengan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi tadi apa yang Ibu lakukan nih pada saat coaching? Saya melakukan coaching, menjalankan dengan alur tirta, yaitu tadi saya sudah menetapkan tujuan ya, sudah ada tujuannya. Saya sudah mengidentifikasi kekuatan,
peluang, terus hambatan, dan mencari solusi tentunya. Ya benar ya Bu ya, tepat sekali yang Ibu katakan tadi ya. Ujung-ujungnya itu dapat solusi ya Bu ya dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi ya Bu ya. Tadi saya ada catatan ya Bu ya dari hasil observasi saya, bahwasanya saya melihat nih tadi seperti Ibu katakan, Ibu udah melaksanakan alur tirta tadi ya, sudah menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi, ada rencana aksinya, dan juga ditutup dengan tanggung jawab ya tadi Bu ya dari aksi tersebut seperti itu. Kemudian Ibu juga menggiring coach untuk menemukan sendiri tadi ya Bu ya solusinya dari permasalahannya. Saya rasa Ibu luar biasa tadi ya dalam proses coaching tadi. Saya rasa Ibu mantap tadi ya dalam prosesnya. Kemudian yang terakhir nih Bu yang mau saya tanya nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Ya, kompetensi mendengarkan. Mungkin mendengarkan itu penting karena nggak banyak orang yang sanggup mendengarkan orang lain. Lebih banyak orang yang lebih suka dia yang bicara daripada mendengarkan orang lain. Gitu. Ya benar juga ya Bu ya. Jadi sementara dengan begitu berarti saya bisa banyak menolong orang lain, gitu, membantu. Walaupun sebetulnya dia sendiri sih yang mencari solusinya, saya cuma menggiring. Alhamdulillah saya mendapatkan pengetahuan tentang ini. Iya Bu, ya alhamdulillah ya tadi prosesnya berjalan dengan lancar. Jadi terima kasih nih Bu atas waktunya. Ya mudah-mudahan apa yang sudah Ibu lakukan tadi ada dampak positif pastinya ya terhadap rekan Ibu tadi ya nah, terhadap coaching tadi. Itu saja Bu yang bisa saya tanyakan dan saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih Bu atas waktunya ya.